terima kasih. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini hanya boleh dipakai oleh Tuhan sebagai penyalur kebenaran firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus. Demikian Tuhan memberkati semua ibadah GTK yang ada di seluruh Jepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri kita baca firman Tuhan untuk pada pagi hari ini terdapat dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Jadi hanya 3 ayat saja kita baca bersama-sama dengan bersuara. Yohanes pasal 7 dari ayat 37 sampai 39 berbunyi demikian, air sumber hidup. Dan pada hari pada itu, ia berdiri dan berseru, barang siapa haus, maka datang kepadaku. Barang percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh Musa, dalam hatinya akan mengalir kebenaran. Yang dimaksudkannya ialah roh haram. Ayo. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Terima kasih karunia Tuhan Yesus. Hari ini menurut almanak gereja, hari peringatan Pentakosta. Hari peringatan Pentakosta begitu penting dan berarti baik dalam Alkitab sendiri maupun di dalam sejarah gereja sampai sekarang. Sedikit ada perbedaan gereja-gereja yang mengingat hari Pentakosta dengan sangat serius dan menekankan. Tapi ada gereja-gereja yang tidak begitu. Di Jepang ada pendetanya lupa hari Pentakosta. Ini kenalan saya. Sepertinya lambang keadaan gereja Jepang. Pentingnya memang ada sedikit beda pengertian atau tafsiran ayat firman Tuhan dan ada pengaruh dari sejarah gereja. Namun bagi kita pentingnya Alkitab sendiri menjelaskan hari Pentakosta itu apa? Maksudnya, maknanya. Dan Tuhan Yesus sendiri bagaimana menjelaskannya. Inilah bagi kita teks original. Pegang firman Tuhan. Kita melihat ayat-ayat tadi kita baca, itulah Tuhan Yesus sendiri menerangkan dan janji sepertinya bernubuat tentang kedatangan Roh Kudus secara khusus. Yaitu tentang kejadian kepenuhan Roh Kudus bagi gerejanya. Kita melihat ayat 37 dan pada hari pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Perayaan itu artinya perayaan bagi bangsa Israel yang terbesar dalam satu tahun, yaitu perayaan Pondok Daun. Untuk mengingat
keselamatan bangsa Israel dari Mesir. Mereka 1 minggu tinggal di pondok Daum sampai sekarang. Dan mengingat bagaimana kesulitan mereka hidup di Mesir, diperas oleh Raja Firaun. Dan bagaimana mereka diselamatkan melalui ajaib pertolongan Tuhan. Itulah maksud mereka merayakan perayaan pondok Daum. Dan terakhir, artinya menurut Imamat Levi, ada 7 hari mereka mengingat keselamatan di Mesir, dan hari yang ke-8, itulah hari terakhir. Mereka kumpul, disebut kumpulan kudus, dan mengadakan ibadah sebagai upacara yang terakhir dan terpenting. Disitulah Tuhan Yesus berdiri. Maka kita bisa membayangkan ratusan bahkan ribuan orang Israel, baik dari seluruh Yerusalem, Yudea, dan dari luar negeri pun mereka datang bawa korban, menyembah Tuhan. Dan hari terakhir, semua orang kumpul. Kumpulan kudus, disebut kumpulan kudus. Disitulah Tuhan Yesus berdiri. Mungkin jauh lebih banyak daripada penuh sekeliling bait Allah sampai di luar. Disitulah Tuhan Yesus berdiri dan berseru. Mengapa berseru? Karena belum ada pengedar suara. Karena banyak orang perlu berseru. Berseru apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan Yesus melihat begitu banyak umat Israel kumpul khusus menyembah Tuhan, mengingat keselamatan Allah dahsyat. Dengan 7 hari, imam-imam pikul air dari kolam Siloam yang ada di bawah Yerusalem. Mereka sambil menyanyi bawa air di depan mezbah. Mereka dengan peralatan bait Allah yang dibuat dengan emas murni. Ambil air, dicerahkan ke mezbah. Inilah 7 hari dilaksanakan. Hari ke-8 tidak lagi. Tuhan Yesus berdiri. Barang siapa merasa haus. Ada kaitan dengan air. Bangsa Israel di tengah-tengah perayaan Pondok Indah. 7 hari melaksanakan itu. Mengingat kuasa Allah, keselamatan Allah di Mesir. Tuhan Yesus berkata, barang siapa merasa haus. Ada bangsa Israel merasa haus akan keselamatan. Bahkan bagaimana selama hampir 40 tahun bangsa Israel dipimpin oleh Musa di padang gurun. Tuhan menyediakan air. Memancarkan air dari batu pura. Maka air adalah air sumber hidup. Air yang menghidupkan bangsa Israel. Bahkan dalam Yesaya disebut Mesias akan datang. Juru selamat diumpamakan, disebut mata air. Mesias disebut mata air.
Maka bagi bangsa Israel, air ada arti khusus. Air hidup ada arti khusus. Maka di sini Tuhan Yesus katakan, barang siapa merasa haus, rindu, merasa perlu, haus akan keselamatan Allah, juru selamat. Tuhan Yesus katakan, datang dari kemana? Mereka datang ke Baitara. Baitara adalah lambang kehadiran Allah. Di tengah-tengahnya Yesus berdiri. Barang siapa merasa haus, datanglah kemana? Sudah ada di Baitara. Datanglah kepada ku. Itu berarti itulah keselamatan Allah dahsyat. Mesias, juru selamat sendiri disebut mata air. Air sumber hidup. Ada di tengah-tengah mereka. Mereka menyembah Tuhan. Rindu kuasa Tuhan. Ingat keselamatan dahsyat. Mereka rindu juru selamat datang. Tuhan kata, barang siapa mau haus. Haus artinya mengerti. Dan ingin. Itulah. Datanglah kepada Yesus. Maka dalam ayat ini ada artinya. Tuhan, akulah air hidup. Keselamatan Allah yang dahsyat. Juru selamat. Maka Tuhan berkata kepada murid-muridnya sebelum disalibkan, Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup artinya hidup yang kekal. Waktu Tuhan Yesus melayani seorang ibu Samaria, dalam Yohanes pasal 4. Dia katakan, barang siapa percaya aku, dari dalamnya mengalir air. Itu adalah hidup yang kekal. Keselamatan, hidup yang kekal. Yang dibawa oleh Mesias. Sudah ada di tengah-tengah Baitara. Di tengah-tengah ibadah umat Tuhan. Siapa haus? Siapa yang mengerti? Mereka mengapa 7 hari susah payah bawa pikul air, celaka air, tinggal di pondok dam. Menantikan keselamatan Allah dahsyat, yaitu Mesias. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini kiasan, datang kepadaku. Percayalah. Terimalah Tuhan Yesus. Maka ayat 38, barang siapa percaya kepadaku. Dan di sini tidak dipakai minum lagi. Minum artinya percayalah kepadaku, kepada Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sudah dikatakan, dijanjikan dalam kitab suci. Kitab suci artinya perjanjian lama. Kita ingat apa yang dikatakan dalam perjanjian lama. Seperti tadi kita menyinggung waktu bangsa Israel diselamatkan dari Mesir, terakhir mujizat terakhir terbesar adalah air Laut Merah terbelah. Bangsa Israel lewat
tentara Mesir masuk air tutup. Tentara Mesir lenyap. Air ada mengingatkan bangsa Israel kejadian keselamatan Mesir itu. Dan kita ingat tentang nubuatan Mesias, keselamatan bangsa Israel dari Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel dapat penglihatan tentang pemulihan Israel. Ada bait Allah, dari bawah ada sungai mengalir. Yehezkiel disuruh ukur 1000 fasta. Oh, baru sampai mata air. 1000 fasta lagi diukur sampai lutut. 1000 fasta lagi diukur sudah sampai pinggang. 1000 fasta lagi tidak bisa hitung lagi mengalir. Dan air dari bait Allah mengalir kemana? Menghidupkan segalanya. Akhirnya sampai masuk ke laut mati pun hidup. Air asin yang begitu kuat, laut mati. Akhirnya penuh dengan ikan. Laut mati, jadi air hidup. Jadi Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayat yang sangat kita senang. Disebut begini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Ada janji demikian. Dan Zakaria pasal 14 ayat 8 dan 9. Kita bisa melihat Zakaria pasal 14 ayat 8 dan 9. Ini juga nubuatan tentang hari terakhir, hari Tuhan. Kita baca, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengahnya ke Barat. Hari itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nubuatan tentang kedatangan Mesias sebagai Raja di atas segala bumi diumpamakan. Dari Yerusalem mengalir airnya. Ini sudah diterangkan, dinubuatkan dalam kitab suci. Tuhan Yesus katakan, sekarang waktunya. Sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Maka Tuhan Yesus katakan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Inilah tafsiran nubuatan atau keterangan yang ada dalam kitab suci perjanjian lama. Mengalir dari Yerusalem. Itu menghidupkan di tengah-tengah padang gurun pun. Air sumber hidup. Itu dari dalam hatinya. Artinya, barang siapa dari dalam hati, dari orang yang percaya. Bukan dari rasul-rasul atau nabi, dari semua orang percaya. Dan di sini sedikit perlu perhatian istilah hati. Kalau
ada ibu bapak yang suka baca Alkitab dengan penerjemah yang lain, baik seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Jawa, kalau bahasa Batak, saya ada Alkitab bahasa Batak sedikit bisa, tapi tidak pernah baca. Masing-masing ada Alkitab, perhatikan. Di sini tidak ada istirahat, tidak ada hati. Kalau bahasa Inggris, imut, paling dalam. Bahasa Jepang, kokoro no okusoko kara. Okusoko dari paling dalam. Karena ini istilahnya, ini tidak pakai istilah hati. Biasa dengan bahasa Greek kardia. Tapi istilah ini bukan kardia. Koilia. Koilia itu cari kamus bahasa Greek itu perut. Perut. Atau dalam. Jadi kita ingat janji Tuhan waktu pemilihan bangsa Israel dan kedatangan Mesias, kita sudah belajar waktu hati Kristus. Tuhan janji melalui bangsa Israel, aku memberikan hati baru dan roh baru di dalam batinmu. Inilah Yehezkiel pasal 36 ayat 27 kita sudah belajar. Inilah janji Tuhan terwujud. Roh ditaruh dalam batin, dalam hati. Jadi Roh Kudus datang memperbaharui hati dan roh. Ditaruh roh di dalam hati yang baru. Maka dalam episode pasal 4 ayat 23 disebut demikian. Manusia lama jadi manusia baru. Manusia baru artinya apa? Manusia hidup baru supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Pikiran itu hati. Jadi di sini disebut dari hati mengalir. Bukan pikirannya, kehendaknya sendiri saja. Dalamnya ada roh. Roh baru. Itulah menggerakkan pikirannya, perasaannya, kehendaknya, hatinya, ekonomi. Maka di sini itu mengalir dari dalam batin atau istilah hati. Pentingnya bukan hati kita saja berkobar-kobar, ada roh. Maka roh itulah mendorong pikirannya, hati mengalir keluar. Maka mari kita merenungkan dari dalam hatinya, dari dalam hatiku. Hatinya tidak begitu kuat. Hatinya ada susah, pikirannya susah, perasaannya susah karena baru patah hati. Itu hatinya macam-macam. Tidak mengalir, tidak kepada orang lain memikirnya, untuk memikir sendiri susah. Tetapi ada roh, roh baru. Itulah mengalir, menggerakkan pemikirannya, perasaannya, kehendaknya. Maka istilah ini dari dalam. From emote.
心の奥底から流れていく。Inilah maksud Tuhan Yesus. Barang siapa sungguh betul percaya Yesus, sudah ada Roh Kudus, ada Roh baru. Maka berdasar pengertian itu, Tuhan Yesus katakan, akan mengalir aliran air hidup dari dalam, dari roh, menggerakkan hati, mengalir. Mengalir aliran air hidup itu apa? Ayat 39. Yang dimaksudkannya, itulah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Aliran-aliran sumber hidup itulah Roh Kudus. Tapi ini mereka, murid-murid, ya boleh katakan gereja belum. Maka Tuhan Yesus janji, setelah kemuliaan, barulah Roh Kudus datang. Bagaimana kemuliaan? Yaitu kemuliaan pertama, Tuhan Yesus mati di atas salib menebus dosa kita, bangkit dalam kemuliaan. Yesus menyatakan betul-betul Allah, penebus dosa. Maka disebut Yesus mati di atas kayu untuk menebus dosa. Dan telah bangkit dari antara orang untuk membenarkan kita. Yesus dimuliakan melalui kebangkitan. Apa yang terjadi? Yohanes pasal 20. Ayat 21 dan 22. Kita baca. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, pada sore hari itu, datang kepada murid-murid takut-takut tersembunyi. Tuhan Yesus datang kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada gereja, menghembus, terimalah Roh Kudus. Disitulah ada damai sejahtera, ada keyakinan, ada sukacita. Maka mereka sejak itu sungguh percaya Tuhan Yesus. Walaupun masih ada beberapa seperti itu yang ragu-ragu ada. Tapi inilah Tuhan Yesus janji. Tuhan Yesus dimuliakan, bangkit dari antara orang mati. Datang kepada murid-murid, kepada gereja, menghembus, memberi Roh Kudus kepada orang percaya semua di situ. Jadi inilah rangka pertama. Bagi orang yang sungguh terima percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberi Roh Kudus. Maka suka disebut orang Kristen, wah, waktu kita bertobat percaya sudah ada Roh Kudus. Maka saya sudah ada Roh Kudus. Tidak perlu kepenuh. Sudah ada, sudah cukup. Tapi kemudian Tuhan Yesus lebih jelas dinyatakan. Waktu kapan? Waktu naik ke surga.
Yesus nakes penuh dengan kemuliaan. Diiringi oleh malaikat. Awang-awang berkilau. Berarti lambang keadaan Allah. Setelah itulah janji Tuhan Yesus terwujud. Sebentar tinggallah di Yerusalem. Sampai dikuasai oleh atas. Untuk menjadi saksiku. Dan Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Inilah janji secara langsung tentang kejadian Pentakosta. Kalau Roh Kudus datang, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Inilah terjadi hari Pentakosta. Bagaimana? Kisah para Rasul pasal 2. Mereka pada hari Pentakosta, hari peringatan pondok tahun dan ucapan syukur, Roh Kudus datang seperti angin dahsyat. Barulah mereka mulai mewujudkan janji dalam nubuatan Tuhan Yesus. Kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Petrus berdiri. panjang lebar menjelaskan. Kami bukan mabuk. Menjelaskan Yesus. Akhirnya katakan, kamulah bukan Mesias, Yesus. Tapi telah bangkit. Kami adalah saksi kebangkitan Yesus. Bukan saksi Yehova. Saksi Yehova itu aliran gereja dari semula kami adalah saksi kebangkitan Yesus. Kamulah menyaksikan Yesus. Mereka sangat suka. Mereka katakan, kami mau buat apa untuk diselamatkan. Yesus katakan, bertobatlah. Terimalah. Dibaptis dan diberi Roh Kudus. 3.000 orang bertobat. Jadi jemaat 120 jadi 3.000. Melalui kesaksian Rasul Petrus. Jadi inilah mulai janji Tuhan Yesus diwujudkan. Jadi kita perlu murid-murid, orang percaya pada waktu itu sudah percaya Tuhan, sudah terima Roh Kudus, dihempus, diberi. Kita orang Kristen semua sudah bertobat, percaya, sudah ada puji Tuhan. Tapi apakah sampai situ? Mereka buat apa? Berdoa, memuji Tuhan. Tapi tetap Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus datang. Kamu menerima kuasa untuk bersaksi. Jadi tentang pekerjaan Roh Kudus, sebelumnya Tuhan Yesus sudah panjang lebar menjelaskan. Dan Yohanes pasal 14 sampai 16. Seluruhnya penjelasan tentang pekerjaan Roh Kudus. Aku pergi, tapi itu lebih baik karena Roh penghibur, penolong lagi datang. Yaitu Roh kebenaran datang dan tinggal dalam kamu. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja bagi murid, bagi gereja, itu sebagai penghibur, Parakletos, penolong lagi. Jadi Roh Kudus datang menghibur, menolong, dan mengajar, memimpin ke dalam segala kebenaran. Seperti Yohanes
pasal 16 ayat 8. Roh kebenaran datang, memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Dan terakhir, yang paling penting, berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus, pasal 15 ayat 26 dan 27. Kita baca bersama Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Kita baca bersama. Jika Roh penghibur yang kudus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu semua bersama dengan Roh Kudus datang. Bersaksi tentang aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Roh Kuduslah datang untuk menyaksikan Yesus baik bagi murid-murid. Dan murid-murid itu sudah mengerti betul-betul Yesus hidup. Mereka juga bersaksi. Inilah kuasa Roh Kudus datang kepada gereja. Mereka mengerti, mereka dihibur, dikuat, didorong, bersaksi. Orang yang percaya pun mereka akan mengalir jadi saksi juga. Jadi kebenaran ini, firman Tuhan sangat penting bagi kita tentang satu pertanyaan. Apakah hanya kejadian Pentakosta hanya satu kali saja 2000 tahun yang lalu di Yerusalem terjadi? Banyak gereja tidak mau menekankan Pentakosta atau Roh Kudus karena pengertian atau teologi begitu. Alkitab dibagi, perjanjian lama bagian ini, zaman Alkitab ini tidak hanya zaman Tuhan Yesus saja terjadi. Zaman Kisah Para Rasul sudah terjadi. Sekarang sudah ada Alkitab lengkap. Tidak perlu lagi tanda-tanda. Tidak perlu lagi kepenuhan Roh Kudus khusus. Karena kami sudah ada Roh Kudus. Tetapi menurut firman Tuhan, itulah Roh Kudus datang, Petrus berdiri bersaksi. Luar biasa terjadi. Secara massal bertobat. Tapi setelah itu bagaimana Roh Kudus mendorong jemaat, mendorong murid-murid, mengalir keselamatannya ke seperti padang gurun atau sampai ujung bumi. Itulah keterangan Kisah Para Rasul. Maka suka disebut Kisah Para Rasul adalah kisah Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana mendorong, menggerakkan gereja. Jadi setelah hari Pentakosta, bagaimana? Datanya tekanan, penganiayaan dari agama Yahudi, pimpinan agama Yahudi. Petrus, Yohanes ditangkap, disidangkan. Gereja berdoa. Berdoanya bagaimana? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30. Lihatlah Tuhan, berikanlah keberanian kepada kami untuk memberitakan firman Allah dan mengatakan tanda-tanda mujizat. Waktu itu ayat 31. Tempatnya goyah. Roh Kudus turun penuh. Terjadinya mereka mulai memberitakan firman Tuhan. Salah satunya ke Samaria, Filipi. Di situ dia bersaksi, memberitakan Injil, mengatakan mujizat. Banyak orang percaya, Petrus datang. Nampakkan tangan, Roh Kudus datang. Roh Kudus dari Yerusalem ke Samaria dan ke
barat, ujung ke laut tengah, Kaisaria. Ada satu orang perwira Romawi namanya Cornelius. Dia rindu, dia haus. Tuhan menggerakkan Petrus pergi ke sana. Dan memimpin Yope, Cornelius terima. Sedang Petrus menjelaskan tentang Yesus, Roh Kudus turun. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Memuji Tuhan dengan bahasa roh. Terjadi seperti Pentakosta. Di Yerusalem, Masar. 3.000 orang bertobat. Di Kaisaria hanya 1 orang dan keluarganya. Filipo ke Samaria banyak orang. Ke atas lagi, utara lagi ke Antioquia. Itulah mereka tersebar karena penganiayaan. Berdoa penuh darah. Roh Kudus penuh. Mereka pergi. Apa yang terjadi? Antioquia. Mereka bersaksi Yesus. Terjadi kebangunan rohani. Banyak orang percaya. Dan Roh Kudus menyuruh jemaat Antioquia. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1-4. Roh Kudus menyuruh, asingkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugasku. Jadilah berita Injil ke bangsa-bangsa. Roh Kudus menggerakkan jemaat Antioquia. Mengutus Barnabas dan Saulus yang kemudian jadi Paulus. Mereka jadi ke seluruh Asia kecil. Itu Turki sekarang. Terus menyeberang ke Greka. Inilah Roh Kudus mengalir terus. Terjadinya kepenuhan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah baik secara massal, secara pribadi, secara satu wilayah, terus menerus. Maka Martin Lloyd-Jones itu pengkhotbah ternama pada abad 20. Dia menggarap buku terakhir. Sebelumnya sudah banyak buku khotbahnya diterjemahkan di seluruh dunia. Terakhir dia 20 kali berkhotbah tentang tema revival melalui BBC. Itu radio pemerintah Inggris. Dan khotbah itu dijadikan buku, namanya Revival. Di situ dia mengatakan demikian. Dengan buku bahasa Jepang halaman 148. Revival adalah kejadian hari Pentakosta diulang. Hakikat revival adalah Roh Kudus datang kepada banyak tempat, banyak orang berkumpul. Baik dalam salah satu gereja seluruhnya, banyak gereja maupun satu daerah, bahkan sampai satu negara pun terjadi. Itu adalah kunjungan kedatangan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Mereka menyadari bahwa ada Tuhan hadir. Kehadiran Allah. Keagungan Allah. Ketakutan dengan kehormatan.
betul Roh Kudus menguasai kumpulan itu, mengawasi dan menyatakan kuasanya, memimpin mereka, mengajar mereka. Itulah hakikat revival, kepenuhan Roh Kudus. Dan Martin Lloyd Jones katakan, andai kata tidak ada kepenuhan Roh Kudus, revival, Injil tidak diberitakan ke seluruh dunia. Misi sedunia tanpa revival mustahil dilaksanakan. Itulah Roh Kudus secara khusus menggerakkan orangnya, kelompoknya, gerejanya. Ini diterangkan begitu teliti dalam Kisah Para Rasul. Dan setelah Kisah Para Rasul, terus-menerus Roh Kudus mengalir. Sampai ujung bumi. Kalau dari Yerusalem ke timur, ujung bumi itu mana? Indonesia kan. Sudah tidak ada lagi sana. Ujung Indonesia. Tahun 1965. Bulan 9 sebelum G30 terjadi, Roh Kudus turun di kota Soe. Betul-betul terjadinya sama dengan kejadian Pentakosta, hari Pentakosta. Saya 2 kali diundang untuk konferensi kedatangan Roh Kudus ke Soe, mendengar dari pendeta-pendeta tentang yang mengalami itu. Betul-betul terjadi. Pendeta dan pemimpin kelompok itu mengatakan, revival betul terjadi. Pentingnya bukan tanda. Tanda penting, memang tanda terjadi. Orang mati bangkit, air jadi air anggur jadi. Tapi lebih penting adalah umat Tuhan dulu hanya banyak KTP bertobat. Semua bertobat dan mulai bersaksi. Itulah kekuatan Roh Kudus turun penuh. Revival terjadi di Soe. Kota Soe cuma penduduknya hanya 30.000. Kota kecil di atas gunung. Tapi dari situlah Roh Kudus mengalir ke seluruh Soe, kota, kampung-kampung timur. Terus ke Sulawesi, Manado, Makassar, terus Jawa, Kalimantan, sampai Sumatera. Februari yang lalu, saya dengan Ibu Atsumi diundang lagi di Medan untuk ibadah Medan Plaza. Ini pendeta hanya Pak Bambang Yonang, itu murid kami di Jakarta dulu di sekolah kita malam. Dia utus ke Medan, mulai dari 100 orang di pinggir kota Medan. Dengan 25 tahun. Sekarang ada 45.000 orang jemaatnya. Roh Kudus mengalir. Dan bukan hanya di Indonesia saja. Di Jepang agak kurang kelihatan. Seperti sungainya kecil-kecil. Kalau Indonesia datang dahsyat, terjadi betul-betul kejadian hari Pentakosta di Soe. Mulai menggerakkan gereja-gereja Indonesia. Jepang juga ada terakhir ini bersaksi tentang pendeta saya 2 minggu yang lalu, pendeta Izuka meninggal dunia dengan umur 91 tahun. Dialah setelah tamat melayani di kota saya, Shirakawa di Fukushima. Kami waktu SMA sangat dididik atau dibentuklah.
Bagaimana pendeta Izka jadi hamba Tuhan? Masih baru selesai Perang Dunia yang kedua. Tokyo terbakar. Dengan satu malam 100.000 orang mati. Tokyo semua jadi abu-abu. Jadi ada seorang namanya Nakamura-san, itu tukang jahit. Juga kena. Rumahnya terbakar, orang tuanya mati, saudaranya mati. Dia lari ke Shirakawa. Mulai kerja jahit. Tapi dia orang Kristen yang sungguh itulah dipimpin Roh Kudus. Dia setiap hari Minggu sore berdiri di tengah-tengah kota Shirakawa dan bersaksi. Itulah penginjilan di pinggir jalan. Gaya kita buat Christmas Carol di Shibuya kan? Sekarang agak malas. Dulu setiap tahun ya. Itu. Dan pendeta Izka waktu itu SMA. Ada orang aneh. Dengar. Justru hari itu dia cari. Maksud hidup. Manusia datang dari mana, pergi ke mana. Dia tertarik hati. Disitulah dia terima Tuhan Yesus. Pendeta Izka menyerahkan diri, selesai STT Kobe, kembali ke Shirakawa. Disitulah saya baru bertobat waktu SMP kelas 3 di Bible Camp. Selama 3 tahun dididik. Maka kami dianggap sebagai muridnya pertama. Dan pendeta Izka karunia-Nya luar biasa. Dia mulai di Shirakawa pindah ke Ogikubo di Tokyo membangun gereja besar dan baru membangun lagi di Nerima. Sekarang gedungnya bisa muat 250 mega besar. Bukan dia membangun jemaat dan gedung. Dari dia sendiri ada 30 hamba Tuhan lebih. Dan tidak hamba Tuhan biasa-biasa. Doktor teologi perjanjian lama. Dosen lektor STT. Saya dianggap murid pertama. Maka ada hubungan baik. Kami jadi misionaris ke Indonesia juga dia sangat mendukung. Pernah sampai 7 kali datang ke Ati mengajar sebagai kursus intensif. Maka saya diminta bawa firman Tuhan. 2 minggu yang lalu, hari Minggu. Sore setelah ibadah umum, ibadah pelepasan jenazah. Saya merenungkan. Saya sekarang jadi hamba Tuhan, sekarang berani. Mungkin tanpa dia tidak mungkin. Dipimpin oleh dia, menyerahkan diri, di diriku. Pendeta Izka dari mana? Dari tukang jahit. Bukan pendeta, bukan misionaris. Satu orang tukang jahit mengusir ke kampung dari Tokyo. Itulah namanya Roh Kudus mengalir. Hari Pentakosta, itulah hari pertama. Roh Kudus menggerakkan gereja, menggerakkan orang Kristen. Mulai bersaksi. Maka kita bukan saja hanya memperingati hari kejadian Pentakosta. Kepenuhan Roh Kudus, kecurahan Roh Kudus. Terus menerus datang kepada kita. Hanya kepenuhan Roh Kudus ada 2 arti atau situasi. Seperti Efesus pasal 5 ayat 18, jangan kamu mabuk, tapi penuhlah dengan Roh Kudus.
hidupnya susah. Mau lari ke mabuk. Jangan. Dipenuhi Roh Kudus. Dan kehidupan sehari-hari perlu susah, ada stres. Penuhi dengan Roh Kudus. Maka dalam setiap hari kita kerja sibuk. Pusing dengan anak. Sedikit dingin kasihnya dengan suami istri. Stres juga. Macam-macam stres ada. Jangan lari ke mabuk. Lari kemana? Roh Kuduslah. Percaya Yesus. Tuhan janji. Barang siapa mau haus, datanglah kepadaku. Datang kepada Yesus. Roh Kudus menyaksikan Yesus. Kita baca firman, berdoa. Itulah Roh Kudus penuh dalam kehidupan sehari-hari. Waktu belajar bagaimana itu dapat lulus, masuk ke sekolah, kerja, banyak stres. Mari, undang firman Tuhan. Penuhilah dengan Roh Kudus. Ini penuhi itu perintah. Bukan ajakan. Ayo penuhikan. Ini penuh perintah. Dan present tense. Masa sekarang terus menerus. Setiap hari dipenuhi Roh Kudus. Dan ada kecelakaan Roh Kudus secara khusus. Petrus beautiful. Gereja Antioquia. Terus ke seluruh dunia. Sampai sekarang. Terjadinya kecurahan Roh Kudus secara khusus. Mari kita berdoa supaya kebangunan rohani di Bible di Indonesia terus menerus. Jangan jadi seperti dulu. Karena di Bible biasanya susah diteruskan. Terjadinya hangat. Tapi makin lama makin sibuk. Sibuknya apa? Membangun gedung gereja. Jadi duit. Sibuk-sibuk atur organisasi. Memang perlu kesibukan pengembaraan. Tetapi penginjil memberitakan firman ke seluruh kota. Samaria, ujung bumi. Ini kekuatan dari Roh Kudus. Maka kita setiap hari berdoa, percaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Dan mari kita ingat berdoa supaya Roh Kudus tetap menggerakkan gereja-gereja Indonesia sekarang masanya mengutus misi ke dunia. Dan mari berdoa gereja-gereja Jepang. Kadang-kadang kami dengar laporan dari gereja kita ketiga yang sewa gedung gereja Jepang. Pendetanya bilang kepada saya, Pak Tsumi, gereja Jepang susah ya. Ini kami hadir hari sore mereka pakai, pagi ikut gereja Jepang. Cuma hanya nenek-nenek, kakek-kakek saja. Pendeta pun kakek. Mari kita berdoa. Perlu kecurahan Roh Kudus di Bible. Kepenuhan Roh Kudus secara khusus. Bagaimana? Inilah dari Tuhan. Dari kita hanya merasa haus. Haus. Kalau tidak haus, tidak berdoa. Haus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini sebagai hari peringatan Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan terus-menerus Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Maka kami juga bertobat. Sudah ada Roh Kudus. Dan Tuhan inginkan kami sebagai umat Tuhan yang sejati hidup dan roh. Hidup rohani. Dan ingin dipakai sebagai penyalur kepenuhan Roh Kudus. Revival
melalui iman dan doa kami. Jadikanlah revival yang istimewa di gereja-gereja Indonesia yang sudah jadi diteruskan. Dan jadilah di gereja-gereja Jepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah kerajaanmu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari malam kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.